Yo, barudak, lo pada ngerasa sedih, kesel, dan murka nggak sih? Dengar konflik di Palestina sana belum juga mencapai titik damai. Apalagi ya lo pasti tahu juga, salah satu rumah sakit yang jadi kebanggaan bangsa kita ikut jadi sasaran para Ikut Zionis. membangun Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia. Jasa Rumah Sakit Indonesia. Serangan Israel yang menyasar Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia difitnah atau disinyalir menjadi salah satu markas Hamas oleh pihak Israel. Unsurprisingly, Hamas built a hospital on top of their terror infrastructures. Hal ini menjadi alasan untuk mereka menyerang rumah sakit Indonesia secara terus-menerus. Bahkan, rumah sakit hasil jerih payah ratusan miliar rupiah sumbangan bangsa kita dikepung habis oleh mereka. Dan lo bisa lihat gimana kondisinya sekarang. Nama Indonesia yang terpampang gagah di depan rumah sakit ini telah hancur. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap rumah sakit ini, di video kali ini, yuk kita mengenal lebih dalam lagi rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Nah, barudak, pendirian rumah sakit Indonesia ini berawal di tahun 2009. Diawali dengan adanya lembaga medis dan kemanusiaan asal Indonesia yang namanya Medical Emergency Rescue Committee, atau lo bisa bilang MERSI ya. Di tahun itu, lembaga ini ngeliat kalau di Gaza cuman ada satu rumah sakit rehabilitasi, yang tentunya ya sangat kurang dengan yang dibutuhkan masyarakat Gaza saat itu. Ngeliat ini, Mercy langsung inisiatif nih buat ketemuan sama Menteri Kesehatan Palestina saat itu. Pertemuan ini diadain 23 Januari 2009, yang tujuannya ya buat ngebahas rencana pembangunan rumah sakit baru di jalur Gaza, yang nantinya akan dinamakan Rumah Sakit Indonesia. Dari pertemuan ini, terbentuklah MOU atau Memorandum of Understanding untuk kedua belah pihak. Kalau lo tanya siapa yang ngewakilin saat itu, Indonesia diwakilin oleh Dr. Jose Rizal, jurnalis. Sedangkan dari Palestina diwakilin oleh Dr. Basim Naim. Nah, abis MOU ini dibuat, tim dari Mercy balik dulu nih ke Indonesia buat nyampein rencana pembangunannya ke Menteri Kesehatan Indonesia saat itu. Namanya Dr. Siti Fadilah Supari. Saat itu, tim Mercy dapat surat tanah wakaf di bulan Mei 2009. Luas tanahnya sekitar 16.261 meter persegi dan rencananya akan didirikan bangunannya seluas 10.000 meter persegi di sebuah daerah di Gaza Utara namanya Bait Hania. Surat tanah wakaf ini sendiri didapetin langsung dari pemerintah Palestinanya ya, melalui Perdana Menterinya saat itu namanya Ismail Hania. Persetujuan sudah tercapai, tanah wakaf juga udah dapet. Lalu Mercy mulai nih melakukan penggalangan dana atau sumbangan ke masyarakat-masyarakat Indonesia. Penggalangan dana dilakuin dengan menggunakan campaign-campaign. Mulai dari ada artis atau ulama yang mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut andil menjadi bagian dari kebaikan ini. Di Gaza, Palestina, cukup 50.000 saja. Luar biasanya barudak. Saat itu, Indonesia berhasil nih ngumpulin dan nyumbangin biaya pembangunan rumah sakit ini sebesar 126 miliar rupiah. Oh iya barudak, pembangunan rumah sakit ini terbagi jadi 2 tahap ya, di mana tahap pertamanya dimulai pada bulan Mei 2011 lalu. Singkat cerita, hingga April 2012, pembangunan tahap pertama struktur dari RSI ini sudah rampung. Tahap pertama ini berhasil membangun struktur rumah sakit 2 lantai, 1 lantai basement dan 1 lantai area tengah. Pembangunan dilanjut nih ke tahap yang kedua. Perencanaannya udah dimulai pada bulan Juli 2012 dengan memberangkatkan 4 relawan saat itu ke jalur Gaza. Selanjutnya pada bulan Oktober 2012, Mercy mengirimkan lagi tim relawan ke Gaza yang berjumlah 33 orang. Kemudian pada bulan November 2012, pembangunan tahap kedua RSI ini baru resmi dimulai. Singkat cerita, akhirnya di tahun 2014, pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini rampung.
Bangunannya terdiri dari 2 lantai, 90 ruang rawat inap, 10 ruang IGD, 1 lab, 1 ruang radiologi, dan 10 ruang perawatan intensif. Alasan namanya Rumah Sakit Indonesia karena biayanya sebagian besar ya dari bangsa Indonesia. Dan selain itu, nama RSI ini menjadi simbol eratnya hubungan Palestina dan Indonesia sampai saat ini. Akhirnya, barudak, rumah sakit ini mulai dibuka nih untuk masyarakat Palestina di bulan Desember 2015. Dan sampai saat ini memiliki peran penting di sana. Lanjut, barudak, tentang update korban terkini. Menurut Palestinian Central Bureau of Statistics atau PCBS, sampai hari ke-52 perang, yakni 28 November 2023, jumlah total korban jiwa Palestina mencapai 15.093 orang. PCBS juga mencatat 14.854 korban jiwa Palestina berada di jalur Gaza, sedangkan sisanya 239 korban jiwa di tepi barat. Di sisi lain, menurut keterangan yang dihimpun oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA, sampai 28 November 2023, jumlah korban jiwa Israel mencapai 1.275 orang. Nah, barudak, kalau lo pada nanya, negara kita bisa bantu apa sih dalam konflik ini? Yuk, hayu kita bahas. Pertama nih, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap pertama sebanyak 51,5 ton. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan, pakaian, perlengkapan perempuan dan anak, selimut, dan alat tidur lainnya. Bantuan ini dikirimkan 6 November 2023 dan berhasil tembus 3 hari kemudian, yaitu tanggal 9 November 2023. Pengiriman melalui Bandara Al-Aris di Mesir, yaitu bandara yang paling dekat sama jalur Gaza. Setelah sampai di Mesir, prosesnya, bantuan kemanusiaan diangkut oleh truk-truk lori untuk masuk ke jalur Gaza. Tanggal 10 November lalu, terlihat tuh ada 700 truk-truk lori berhasil masuk ke Gaza, yang mana salah satunya terdapat truk pembawa bantuan dari negara Indonesia. Terus ada lagi nih, bantuan kemanusiaan tahap kedua, yang baru aja dikirim 20 November ke Gaza sebanyak 21 ton. Dalam tahap kedua ini, bantuan yang dikirim berupa bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik yang lain. Belum sampai di situ, barudak. Di jalur diplomasi juga, Indonesia sangat aktif ngebantuin nih. 11 November lalu, Presiden Joko Widodo terbang tuh ke Riyadh di Arab Saudi buat menghadiri KTT OKI. Di pertemuan ini, Indonesia berperan penting banget ya. Bahkan diutus oleh 57 negara peserta konferensi buat nyampein hasil resolusi dari konferensi tersebut ke Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden. Lo bisa bayangin, negara kita Indonesia diutus oleh total 57 negara konferensi loh. 57 negara itu setara dengan 1/3 total negara di dunia. Singkat cerita, ketemuan dah tuh Presiden Jokowi dan Presiden Joe Biden di Washington DC. Tepatnya ya di Gedung Putih seperti biasa ya. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa gencatan senjata harus segera dilakukan. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga harus terus dilaksanakan dan proses perdamaian dengan two-state solution juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan proses perdamaian dengan two-state solution juga disampaikan oleh beliau. Ya, kita sekarang cuma bisa bantu yang kita bisa ya. Mau lo berdoa, ikut berdonasi, atau lo bisa ikut gerakan yang sekarang lagi viral banget ya, yaitu julid fisabilillah. Yo, gitu aja barudak di video kali ini. Next, kita bahas apa lagi nih? Boleh komen di bawah dan juga jangan lupa like kalau lo enjoy video ini, subscribe kalau lo pengen dapat pembahasan berikutnya. Bersama gua mengenal dunia lebih baik lagi. Yo, see you barudak.